warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa di pandemi corona ini, meskipun kita disuruh di rumah, kita harus tetap belajar. Langsung saja, saat ini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai konsep dasar turunan aljabar. Sebelum saya mulai, saya persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, kita masuk konsep dasar turunan aljabar. Saya mempunyai suatu fungsi f(x) sama dengan a x pangkat n. Nah, di mana a ini adalah sebagai konstanta, x sebagai variabel, dan n sebagai pangkat. Nah, turunannya adalah f aksen x. Aksen ini adalah lambang dari sebuah turunan. Nah, bagaimana mengerjakan turunan ini? Nah, langkah pertama adalah kita perhatikan pangkatnya. Pangkat ini kita kalikan dengan koefisien. Jadi kita dapat a kali n. Kemudian variabelnya kita tulis kembali. Dan kemudian langkah kedua adalah pangkat ini kita min 1. Jadi n-1. Nah, berikut adalah hasil dari turunan dari AX pangkat N. Nah, selanjutnya kita langsung masuk contoh ya. Misal saya punya fx sama dengan 4x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 3x min 5. Nah, turunannya adalah f aksen x. Tadi tidak lupa pangkatnya ini kita kalikan dengan koefisien, maka kita dapat 4 dikali 3 adalah 12 x, dan jangan lupa pangkatnya ini kita min 1. Jadi 3 min 1 adalah 2. Min 6 dikali 2 12 pangkat x, pangkatnya kita min 1, jadi karena tinggal 1 kita nggak perlu menulis. Kemudian ditambah, nah karena 3 ini x nya ini adalah sebenarnya ada pangkat 1, jadi 3 dikali 1 kita dapat 3, dan karena x ini pangkatnya kita min 1, jadi habis, kita tidak perlu menulis. Dan ini karena tidak ada variabelnya, kita tidak perlu menulis, jadi kita sudah dapat dari turunan dari fx 4x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 3x pangkat 1 min 5 adalah 12x pangkat 2 min 12x plus 3. Nah, selanjutnya saya kasih contoh lagi, tapi ini bentuk lain ya. Saya punya sebuah fungsi fx sama dengan min 3x pangkat 2 plus 1 per x pangkat 3 min 5. Nah, di sini kita melihat ada sebuah fungsi per, yaitu 1 per x3. Nah, sebelum kita menurunkan, kita harus masuk dulu ke sifat eksponen. Misalkan saya punya 1 per a pangkat n, maka eksponennya adalah a min pangkat n. Nah, jadi ini kita ubah dulu ke bentuk eksponen. Jadi kita dapat min 3x2 plus x pangkat min 3 min 5. Nah, setelah kita ubah ke bentuk eksponen, baru kita turunkan f aksen x sama dengan min 3 dikali 2 sama dengan min 6x. Tidak lupa pangkatnya kita min 1, jadi ini sudah habis ya. Terus kita tambahkan min 3 dikalikan dari konstantanya yang di depan ini adalah 1, jadi kita dapat negatif 3 ya, negatif 3 x. Nah, karena ini min 3 di min 1, jadi kita dapat min 4. Nah, karena ini min 5 nya tidak ada variabel, jadi kita tidak perlu menulis lagi. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Maka dari ini kita bisa kembalikan lagi ke bentuk eksponen tadi. Jadi kita dapat min 6x min 3 per x pangkat 4. Karena kita harus mengubah dari pangkat ini ke bentuk positif kembali. Selanjutnya saya akan mengasihkan contoh lagi dalam bentuk yang berbeda. Misal contoh, saya punya fungsi fx sama dengan
akar X ditambah 1 per akar X. Nah, ini adalah bentuk akar. Nah, apabila kita menjumpai bentuk akar di dalam sebuah turunan, maka kita rubah dulu bentuk akar ini ke dalam bentuk pangkat. Misalkan M akar A pangkat M sama dengan, jadi ini untuk merubah ke bentuk pangkatnya adalah kita dapat A ini di per N. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke soalnya. Jadi ini kan dalam pangkat kan ini ada sebuah angka 2 dan ini pangkat 1. Jadi kita dapat X1 per 2, mengikuti dari aturan perpangkatan itu. Kemudian ditambah 1 per X sama ini ya, 1 per 2. Nah, tadi kita masuk ke aturan tadi, kalau ada fungsi per kita pangkatnya kita naikkan. Jadi kita dapat X pangkat setengah tambah X, kalau pangkat dinaikkan jadi negatif. Nah, selanjutnya baru kita turunkan f aksen X sama dengan setengah dikali 1, kita dapat setengah X, setengah min 1 kita dapat min setengah, kemudian ditambah, nah karena ini min setengah, ini hasilnya adalah negatif setengah X. Nah, ini kita min 1 karena ini kalau di dalam bentuk pangkat per, jadi 1 adalah bernilai min 2 per 2, jadi kita dapat min 3 per 2. Nah, dari hasil ini kita harus merubah kembali pangkat negatif ini ke dalam bentuk positif. Jadi kita dapat 1 per 2X pangkat setengah min 1 per 2X pangkat 3 per 2. Jadi ini sudah positif semua. Kita bisa ubah dari bentuk pangkat ini ke bentuk akar. Jadi kita dapat 1 per 2, karena akar setengah adalah akar X min 1 per, nah karena ini adalah ada pangkat 1 dan ada pangkat setengah, jadi 2X pangkat 1 dikali akar X. Nah, berikut adalah hasil dari turunan dari fungsi ini ya. Hasilnya 1 per 2 akar X min 1 per 2X akar X. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan turunan sebuah aturan rantai. Nah, saya jelaskan sedikit. Kalau aturan rantai itu, saya misalkan ya, saya mempunyai fungsi AFX. Nah, ini adalah sebuah konstanta, kemudian saya ibaratkan kota ini sebagai variabel pangkat n. Nah, turunannya dari aturan rantai ini adalah n-nya ini tetap kita kalikan dengan koefisiennya, jadi kita dapat an, kemudian kota ini kita tulis kembali, kemudian n-nya tetap di min 1, tetapi di belakangnya kita kalikan dari hasil apa tuh? Hasil turunan. Kemudian selanjutnya kita dikalikan lagi hasil dari turunan variabelnya. Ini adalah aturan rantai. Nah, langsung saya kasih contoh ya. Contoh, saya mempunyai contoh fx sama dengan 2x min 1 pangkat 2018. Nah, ini kan 2018, jadi tidak mungkin kalau dikalikan sampai 2000. Jadi kita pakai aturan rantai. Jadi tadi dari pangkat ini kita kalikan koefisien, karena ini ada 1, jadi
2018, dan ini adalah sebagai variabelnya 2x-1, kita tulis lagi 2x-1. Kemudian 2018 ini kita min 1, jadi 2017. Nah, tidak lupa kita kalikan lagi. Perkalian ini adalah hasil turunan dari variabelnya. Variabel 2x min 1, turunannya adalah 2. Nah, kemudian jadi kita dapat 4.000. Nah, jadi kita dapat 4036. Kita tulis variabelnya 2x min 1 dipangkat 2017. Nah, ini adalah hasil dari turunan aturan rantai. Selanjutnya saya akan mengasih contoh lagi. Kita masuk contoh biar kalau mengerjakan itu mudah ya. Saya kasih contoh lagi. Saya mempunyai isi AX sama dengan 4x pangkat 2 min 3 pangkat 7. Nah, ini kita pangkatnya kita kalikan dengan koefisien, jadi kita dapat 7. Ini adalah sebagai variabelnya, kita tulis kembali 4x2 min 3, pangkatnya kita min 1, jadi kita dapat 6. Nah, kemudian kita kalikan dari turunan dari variabel tersebut adalah 4x pangkat 2. Turunannya adalah 4 dikali 2, kita dapat 8. Nah, x-nya ini kan ada pangkat 2, jadi min 1 tetap ada x1, jadi kita 8. Nah, kemudian kita bisa lanjut karena ini ada x-nya, variabel x, maka kita kalikan dengan yang di depan, jadi kita dapat 8 kali 7 adalah 56x. Variabelnya kita tulis lagi 4x pangkat 2 min 3 dipangkat 6. Nah, ini adalah hasil dari turunannya 4x pangkat 2 min 3 pangkat 7. Nah, sekian adalah penjelasan sedikit materi konsep dasar turunan aljabar dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal dari saya yang bisa kalian kerjakan di rumah untuk latihan. Ini nomor 1 sudah jelas ya, ini ada sifat per, nanti pangkatnya diubah ke atas, dan ini ada sifat akar, bisa kalian ubah ke bentuk pangkat. Dan yang nomor 2 ini kalian bisa menggunakan aturan rantai, di mana akar ini kalian ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Nah, apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Selamat mengerjakan. I should fuck her in the Benz.